Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, follow juga TikTok Rio.Wijaya91 dan Rio Wijaya Makan-Makan. Untuk sahabat yang punya cerita menarik yang ingin dibagikan, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, kembali saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari sahabat misteri. Kisah ini menceritakan desa tertinggal yang dipenuhi oleh sosok makhluk gaib. Kisah ini berlatar waktu di tahun 1980-an silam, yang mana latar tempat kejadian cerita misteri ini terjadi di salah satu kawasan yang terpencil di sekitaran hutan lindung yang ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, desa itu dulu dikenal dengan istilah penyebutan Dusun Wetan, karena dia paling ujung, paling pojok, dan cukup terisolir. Penduduk warga Dusun Wetan ini awalnya tidak terlalu ramai, sahabat-sahabat. Jadi ada beberapa kepala keluarga yang menempati wilayah kawasan hutan lindung tersebut, dan jarak Dusun Wetan dengan desa terdekat pada saat itu ini cukup jauh, kurang lebih sekitar 20-an kilometer. Jadi cukup terisolir. Nah, walaupun terpencil, walaupun terisolir, penduduk asli atau orang yang pertama menempati Dusun Wetan, mereka sangat nyaman sekali tinggal di Dusun Wetan karena tanahnya sangat subur. Di tempat lain susah untuk bercocok tanam, di Dusun Wetan ini sangat gampang sekali, apa yang ditanam itu tumbuh. Nah, jadi banyak warga yang mendengar, warga-warga luar dari Dusun Wetan mendengar kalau di Dusun Wetan itu tanahnya subur, lingkungannya asri, enaklah untuk dijadikan tempat tinggal. Berbondong-bondong lah warga baru masuk ke wilayah Dusun Wetan, dan terbentuklah Dusun Wetan ini menjadi sebuah permukiman yang cukup besar di masa itu. Dengan tumbuh pesatnya penduduk yang tinggal di wilayah Dusun Wetan ini membuat pemerintah agak sedikit pusing, karena kawasan Dusun Wetan ini terletak di perbatasan hutan lindung. Tentunya dengan banyak warga yang baru masuk ke wilayah Dusun Wetan, tapal batas hutan lindung ini semakin lama semakin bergeser. Banyak pohon-pohon besar yang dilindungi dibabat untuk dijadikan tempat tinggal, sahabat-sahabat. Nah, di sekitaran tahun 1990-an, dari tahun 80 ke 90, sekitar 10 tahun, populasi penduduk di Dusun Wetan ini bertambah 100%. Dan mulai terbentuk ada kepala desanya.
ada Tua Tengganainya. Nah, disinilah pemerintah masuk untuk menertibkan kegiatan pembabatan liar di wilayah Dusun Wetan. Pemerintah berjanji akan membuat tempat permukiman baru untuk memindahkan masyarakat yang ada di Dusun Wetan ini keluar agar tidak mengganggu kawasan konservasi hutan lindung yang ada di wilayah tersebut. Sepakat dengan perjanjian, kami mau dibikinkan tempat tinggal, dibikinkan rumah, dibukakan lahan untuk bertani, dan pemerintah pun mengiyakan dan setuju atas permintaan warga. Dibukalah Dusun Wetan baru dengan jarak yang lumayan jauh. Ya, Dusun Wetan yang lama, Dusun Wetan lama lah kita sebutkan, ke desa terdekat ini jaraknya sekitar 20-an kilometer. Nah, jadi pemerintah membuka Dusun Wetan baru ini jaraknya juga masih cukup jauh, sekitar 12 km. Nah, di 12 km inilah baru keluar dari wilayah hutan lindung, dibukakan, dibangunkan permukiman, dibukakan lahan pertanian, dan sebagian warga dari Dusun Wetan lama ini pindahlah ke Dusun Wetan baru, termasuk kepala desa terpilih di Dusun Wetan lama. Pindahlah mereka di tahun 1990-an. Tentunya misi dari pemerintah berhasil, tapi tidak bagi masyarakat Dusun Wetan lama yang pindah ke Dusun Wetan baru. Ternyata kawasan yang dibuka oleh pemerintah tanpa sepengetahuan pemerintah, kawasan Dusun Wetan baru ini cukup angker, sahabat-sahabat. Dusun Wetan lama, walaupun terpencil, walaupun kawasannya itu lembab, cahaya matahari itu jarang bisa masuk terang karena banyaknya pohon-pohon besar, ini Dusun Wetan lama itu tidak pernah ada gangguan dari makhluk astral, dari demit penunggu hutan. Warga yang tinggal di sana merasa nyaman, damai, tidak pernah merasa ada gangguan. Tapi ketika pindah ke Dusun Wetan baru, ini banyak sekali yang mengalami kesurupan, banyak sekali yang mengalami gangguan-gangguan dari makhluk astral. Nah, karena warga yang dari Dusun Wetan baru ini sudah menempati tempat tinggalnya yang lama, Dusun Wetan lama ini masih ditempati oleh penduduk-penduduk yang memang berasal dari sana. Ya, dari sebelum pemerintah masuk untuk mengembangkan Dusun Wetan baru, ya orang yang tetap tinggal di Dusun Wetan lama ini ya itu aslilah orang sana. Ya kurang lebih yang tersisa itu sekitar 12 kepala keluarga yang tersisa di sana, sahabat-sahabat. Nah, jadi yang sudah pindah ke Dusun Wetan baru ini, mereka ini menanyakan kepada kepala desa lah, ya kepala desa yang dari Dusun Wetan lama yang pindah ke Dusun Wetan baru ini, apa yang sebenarnya terjadi di tempat tinggal kita. Kejadian-kejadian aneh itu bertubi-tubi terjadi, sahabat-sahabat. Pertama, ini dialami oleh balita. Ini hampir setiap malam balita-balita itu menangis. Demam tinggi, kayak kesurupan, kayak keteguran, sampai ada yang meninggal dunia. Dan disinyalir, dipercaya ini merupakan gangguan dari makhluk astral, karena mereka ini tidak mau kawasan itu ditempati oleh manusia, hutan itu dibabat. Mereka tidak terima kalau kawasan mereka dimasuki atau ditempat tinggali oleh kaum manusia. Beberapa kali interaksi dari demit yang ada di kawasan Dusun Wetan baru ini memang menentang adanya permukiman warga di sana. Tapi apa daya, hutan sudah dibabat, rumah warga sudah dibangun, warga pun tidak mau. Ya ditakut-takuti oleh makhluk, oleh jin lah, oleh demit yang ada di Dusun Wetan baru. Mereka pun berupaya gimana caranya untuk mengusir ya demit-demit yang ada di sana, dan muncullah satu nama. Mereka mengenalnya dengan nama Pak Rohim. Pak Rohim ini memang sengaja didatangkan dari jauh, sahabat-sahabat, untuk menangani permasalahan yang ada di Dusun Wetan baru. Dan Pak Rohim menyarankan, alangkah baiknya kita melakukan perlawanan dengan demit-demit yang ada di sini. Seperti apa? Kata si penduduk desa ya, bertanya sama Pak Rohim. Ya kita pindahkan demit alas yang ada di sini, kita pindahkan ke tempat yang jauh dari sini. Tapi tempat tersebut harus ada permukiman warga juga. Nah, jadi Dusun Wetan lama ini ya dijadikan pilihan untuk memindahkan makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Toh juga yang menempati Dusun Wetan lama
Ini kan tinggal beberapa kepala keluarga lagi. Kita juga sudah pindah di sini dan pemerintah pun sudah melarang di sana ada kegiatan. Maksudnya ada kegiatan itu ya ada pemukiman di sana. Tapi warga Dusun Wetan Lama ini tidak mau dibawa keluar karena mereka mengaku inilah tanah leluhur kami. Inilah tanah tumpah darah kami. Ya kami tinggal di sini tidak seperti kalian yang baru pindah ke sini barbar, nebang hutan sana sini, buka lahan sembarangan. Kami tidak. Kami tinggal di sepetak tanah yang diwariskan oleh leluhur kami dan kami tidak mengembangkan sepetak tanah itu sudah cukup untuk kami. Untuk bercocok tanam dan untuk menghidupi keluarga kami. Itu alasan mereka untuk tetap tinggal di sana dan tidak mau pindah ke Dusun Wetan Baru. Sedangkan warga Dusun Wetan Baru ini iri dengan warga-warga yang diperbolehkan tetap tinggal oleh pemerintah di sana ya, karena memang mereka punya surat, mereka memang menempati lahan tersebut ya sudah ya terlihatlah tidak mengganggu kawasan hutan lindung ya. Warga-warga yang baru masuk ini yang terpaksa pindah karena mereka mengganggu dan ini ada timbul sedikit iri hati. Nah, Pak Rohim ini datang mengatakan bisa mengatasi permasalahan di Dusun Wetan Baru dengan memindahkan setan-setan demit-demit itu ke tempat yang ada pemukimannya, ya dipilihlah Dusun Wetan Lama. Proses pemindahan demit dari Dusun Wetan Baru ke Dusun Wetan Lama ini membutuhkan waktu dan beberapa ritual. Prosesnya cukup panjang sampai di mana Dusun Wetan Lama dikenal sebagai Dusun Setan. Dan banyak juga yang berpendapat mereka yang bertahan tinggal di sana ya mereka sebagian dari setan. Nah, jadi ceritanya begini. Pak Rohim ini memang dikenal sebagai pakar supranatural. Dan Pak Rohim ini memang dipercaya ya punya pegangan dan leluhurnya itu memang menguasai alam gaib yang ada di wilayah kawasan hutan lindung tersebut. Dengan beberapa ritual. Ritual pertama, penyembelihan seekor kerbau. Kerbau yang cukup besar, kepalanya itu ditanamkan di Dusun Wetan Lama. Tanpa pengetahuan warga Dusun Wetan Lama, tempatnya dijadikan sarang iblis atau tempat pemindahan demit yang ada di kawasan permukiman Dusun Wetan Baru. Pak Rohim mengatakan, apapun nanti yang terjadi, yang penting, kawasan pemukiman baru kalian ini bersih dari gangguan makhluk astral. Dan kalian harus menerima ketika warga-warga Dusun Wetan Lama itu ngungsi pindah ke sini karena alasan mereka takut. Kalian harus menerima mereka dan memberikan mereka tempat untuk tinggal. Karena ini semua demi kepentingan kalian. Sepakat? Ya, jadi apapun yang akan terjadi, mereka masih tetap menerima warga Dusun Wetan Lama ini. Dilakukanlah penyembelihan satu ekor kerbau. Ini disaksikan oleh seluruh warga yang tinggal di Dusun Wetan Baru yang jumlahnya ini sudah lebih dari 30-40 kepala keluarga, sahabat-sahabat. Dengan alasan untuk memindahkan demit, kerbau itu pun disembeli. Anehnya di sini, dalam ritual penyembelihan kerbau, ya ritual pertama, darah dari kerbau tersebut sama sekali tidak menetes. Cuman goresan pertama dari golok, ya, yang menyayat leher dari kerbau tersebut ada sedikit cipratan, namun setelah itu tidak ada darah yang keluar. Tentunya seluruh warga yang menyaksikan ritual ini kan bingung, kaget kayak gitu. Loh, kok tidak ada darahnya? Pak Rohim tidak ngomong apa-apa, dia terus melakukan ritual dan pemotongan kepala kerbau ini terbilang cukup sadis. Yang mana biasanya kan kalau orang motong kepala kerbau itu kan cuma sampai uratnya putus saja, tapi ini tidak. Pak Rohim terus ya menggesekkan golok yang tajam ke leher kerbau sampai kepala kerbau itu betul-betul putus dan menggelinding. Ketika kepala kerbau itu putus menggelinding, seluruh warga Dusun Wetan Baru melihat banyak sekali makhluk-makhluk astral yang berlarian mengejar kepala kerbau tersebut. Dan anehnya di sini, sahabat-sahabat, kepala kerbau dengan tanduk yang cukup panjang ini bisa ngelinding bak bola yang digelindingkan. Ya, ngelinding itu bagus sekali dan itu diikutin sama demit-demit yang ada di sana. Sedangkan sebagian lagi di lubang tempat pemotongan kerbau ini banyak ya, berbentuk kayak
bayi bajang. Jadi kayak demit yang berbentuk balita itu tengah menggerogoti bagian urat-urat leher yang si kerbau yang terpotong tadi. Nah, warga di sini menggidik ketakutan, dan ketika waktu senjakala tiba, proses pemotongan kerbau ini kan sore menjelang maghrib, sahabat-sahabat. Nah, ketika matahari betul-betul tenggelam, kerbau yang sudah dipotong lehernya ini bangun. Kerbau itu bangkit dan berjalan mengikuti arah kepalanya yang digelindingin tadi. Nah, ketika kerbau itu bangun, Pak Rohim mengatakan kepada orang-orang yang membantu dalam ritual tersebut, ambilkan kain putih. Kita kejar kepala kerbau tadi. Kepala kerbau itu ternyata digelindingin. Ya, dikejar sama makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, yang berwujud, berbentuk sangat mengerikan, ingin rebutan mendapatkan kepala kerbau, dan dikejarlah sama Pak Rohim dengan kain putih. Ketika kepala kerbau itu ditutup kain putih, dibungkus dengan kain putih, Pak Rohim mengatakan, ayo, yuk kita arak kepala kerbau ini ke dusun Wetan Lama. Di sana nanti kita tanamkan kepala kerbau ini dan kita suruh demit-demit yang ada di sini menempati dusun Wetan Lama dengan perjanjian di setiap tahunnya kita berikan kepala kerbau ke tempat itu. Nah, di sini prosesi kedua dilakukan. Kerbau yang tadinya berdiri tanpa kepala itu berjalan cuma beberapa langkah dan kembali terjatuh. Pak Rohim mengatakan, aku bawa kepala kerbau ini. Kalian siapkan bambu, buatkan tandu layaknya seperti kurung batang. Bikin sekuat mungkin. Pilih bambu yang besar. Nah, dibuatlah sama warga tadi, sahabat-sahabat. Bambu-bambu yang berukuran besar itu dibuat seperti kurung batang ya, seperti tandu lah kita katakan, dan atasnya itu di badan kerbau itu ditutupi oleh daun bambu. Nah, jadi dipikul. Layaknya memikul keranda, memikul jenazah mau dikuburkan. Nah, dipikul lah sama warga. Bayangkan, kerbau itu ukurannya besar, sahabat-sahabat. Beratnya itu 100 kiloan. Nah, itu dipikul sama warga bergantian. Layaknya mengantarkan jenazah seperti ingin dimakamkan. Perjalanan dari dusun Wetan Baru ke dusun Wetan Lama, ini lumayan jauh. 12 km sampai 13 km. Walaupun jalannya sudah rata, bisa dilalui sama mobil, dengan memikul kerbau yang ditandu tadi, ya, sedangkan berat bambunya aja itu lumayan berat, ditambah lagi dengan berat kerbaunya, itu lumayan, bukan lumayan lagi, cukup berat, sahabat-sahabat. Dan setiap mereka melangkah seperti 1 kilometer, itu beban dari tandunya itu semakin berat. Bayangkan, puluhan warga bergantian untuk menggotong kerbau tersebut. Dilihat dari sisi batinnya ya, sahabat-sahabat. Yang mereka tandu itu bukan cuman badan kerbau yang sudah mati, tapi di atas badan kerbau tersebut itu banyak makhluk-makhluk gaib yang menumpang, yang menaiki tandu yang terbuat dari bambu tersebut. Sedangkan Pak Rohim di sini terus berjalan dengan menenteng kepala kerbau. Singkat cerita, sampailah mereka ke wilayah dusun Wetan Lama. Tapi mereka tidak masuk ke dalam pemukiman warga. Ya, mereka mencari tempat yang tidak kelihatan lah sama penduduk yang masih tinggal di sana. Ada 12-13 kakak, dan waktu senjakala atau waktu maghrib tentunya mereka sudah masuk ke dalam rumah. Nah, di satu tempat di ujung atau di sudut dusun Wetan Lama, kepala kerbau itu ditanamkan oleh Pak Rohim, dan bangkai kerbau yang bagian badannya itu dibiarkan tergeletak di sana. Pak Rohim mengatakan, jangan khawatir. Sebelum kita sampai ke dusun Wetan Baru, aku jamin kerbau ini sudah tidak di sini lagi. Bangkainya bahkan tidak bakal kelihatan oleh warga yang menempati dusun Wetan Lama ini. Sebelum kita sampai, sudah membawa bangkai kerbau ini entah kemana. Mereka santap, mereka nikmati, dan mereka akan terkurung di sini. Prosesi demi prosesi dilakukan pada hari itu. Dan terbukti, sahabat-sahabat, setelah kerbau itu dibantai, warga dusun Wetan Baru ini merasa nyaman.
Malam-malam anaknya tidak ada yang menangis lagi. Orang-orang tua tidak mengalami kesurupan lagi. Wanita-wanita hamil tidak merasa ketakutan lagi. Karena tingkat keguguran di Dusun Wetan Baru pada saat itu tinggi sekali. Dipercaya, ini menurut kepercayaan mereka ya, itu merupakan gangguan dari makhluk astral yang marah. Karena orang-orang ini, warga-warga ini menempati dusun mereka atau menempati alas mereka, mengganggu ya kehidupan makhluk astral yang ada di sana. Nah, setelah prosesi yang dilakukan Pak Rohim, ya semuanya berangsur-angsur membaik. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di Dusun Wetan Lama. Dusun tempat mereka tinggal dulu, yang lingkungannya nyaman, asri, tanpa pernah ada gangguan dari makhluk gaib. Setelah apa yang dilakukan penduduk Desa Wetan Baru kepada Dusun Wetan Lama, ya ini ndak ada istilahnya kabar lagi nih dari penduduk Desa Wetan Lama apa yang terjadi di sana. Dan Pak Rohim pun ini kan bukan orang asli penduduk Dusun Wetan Baru. Kalau ada kejadian-kejadian aneh aja nih, Pak Rohim ini baru dipanggil untuk ditanyakan apa yang terjadi. Nah, kurang lebih hampir setahun sudah sahabat-sahabat. Yang mana kan perjanjiannya setiap setahun sekali kepala kerbau harus ditanamkan nih di Dusun Wetan Lama untuk ya menjaga atau mengunci iblis-iblis atau demit-demit itu supaya tempatnya itu tidak pindah lagi dari Dusun Wetan Lama ke Dusun Wetan Baru. Nah, sedangkan setahun belakangan ini setelah kepala kerbau pertama ditanamkan di Dusun Wetan Lama, penduduk Dusun Wetan Lama ini seperti biasa-biasa aja sahabat-sahabat. Ya memang mereka tidak terlalu sering keluar ya. Mereka itu keluar palingan keluarnya itu untuk menjual apa yang mereka tanam, hasil tani, terus juga membeli kebutuhan mereka. Dan selepas itu mereka lebih nyaman untuk tinggal di dusun mereka. Mereka juga menutup diri setelah kejadian pemindahan warga tadi ya, menutup diri dengan kehidupan yang ada di luar. Nah, ada nih salah satu warga Dusun Wetan Baru ya yang masih ada hubungan keluarga lah dengan penduduk Dusun Wetan Lama. Ini penasaran dia, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan warga Dusun Wetan Lama? Apakah mereka mengalami gangguan seperti yang kami alami tempo hari di Dusun Wetan Baru? Jadi orang ini kita sebut sajalah dengan nama Sobri. Ya, Sobri ini mengajak dua orang rekanannya untuk melihat keadaan masyarakat di Dusun Wetan Lama. Berangkatlah mereka sore dari Dusun Wetan Baru untuk menuju ke Dusun Wetan Lama. Nah, jadi untuk menuju ke Dusun Wetan Lama, ini tidak ada angkutan, sahabat-sahabat. Mereka harus bawa kendaraan sendiri. Jadi, si Sobri ini kebetulan dia punya mobil bak yang biasa digunakan untuk melangsir barang-barang atau hasil pertanian untuk dijual ke kota. Nah, Sobri mengajak dua orang rekannya sore itu untuk melihat kondisi keadaan warga Dusun Wetan Lama. Berangkatlah dia. Berangkat. Nah, di perjalanan Sobri tidak merasakan atau tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, sahabat-sahabat. Biasa aja dia. Sampailah sebelum maghrib ke Dusun Wetan Lama. Nah, sesampainya di Dusun Wetan Lama, Sobri ini agak aneh dia. Anehnya itu bukan melihat warga Dusun Wetan Lama, enggak. Ya biasa aja, ya saudara yang dituju sama si Sobri ini masih kenal dengan Sobri, berkomunikasi dengan baik, tapi Sobri tidak mendengar adanya yang azan dilanggar. Sama sekali tidak ada yang azan. Jadi ya udah, Sobri pun tidak sholat, dia ngobrol lah terus, dia menanyakan gimana keadaan, terus ada ndak niatan untuk pindah ke Dusun Wetan Baru. Dusun Wetan Baru sudah berkembang sekarang dan rencananya juga pemerintah mau buka pasar. Jadi hasil tani kita itu ndak payah lagi dibawa ke kota, ndak payah lagi untuk dijual. Kita bisa jual, orang luar bakal masuk ke Dusun Wetan Baru untuk membeli hasil tani kita. Nah, saudaranya si Sobri ini dia menggelengkan kepala dan mengatakan, ya kalian sajalah yang menikmati kehidupan luar yang baik menurut kalian. Kalau kami
sudah betah dan nyaman di sini. Oh ya sudah, kalau kayak gitu, Sobri bilang. Apa ndak sepi di sini? Semakin hari kok semakin dingin di sini, Sobri bilang. Sepi lagi, kata si Sobri. Ah, enggak. Perasaan kamu aja sepi. Ramai kok. Selepas kalian pergi dari sini, banyak yang menempati tempat kami di sini. Rumah-rumah kosong, termasuk rumah keluargamu, Bri, kata keluarganya ini tadi. Ya, termasuk rumah ibu bapakmu yang kosong itu sekarang sudah ada yang menempati. Ada warga baru yang menempatinya. Ah, masa iya? Siapa? Kok nggak ngomong sama kami? Katanya nggak boleh ada yang menempati atau orang yang pindah ke sini. Ya nggak tahu siapa. Katanya sudah mendapat izin dari keluargamu, dari kamu, ibu bapakmu. Siapa orangnya? Kata Sobri. Tuh, lihat aja sendiri. Nah, jadi dengan wajah yang dingin, dengan wajah yang kayak biasa aja kayak gitu ya, menyampaikan sesuatu yang membuat Sobri ini panas, dia santai aja dan Sobri pun penasaran mengajak kedua orang rekannya. Yuk, mampir yuk nanti ke rumahku. Aku mau lihat siapa yang menempati rumah ibu bapakku. Lihat aja ke sana. Dan ini sahabat-sahabat, waktu sudah malam. Di dusun Wetan Lama itu tidak ada listrik. Pencahayaan itu cuma dari obor. Nah, Sobri ini dikasih obor nih. Nih, obor, lihatlah sekeliling desa. Karena mobil nggak bisa keliling desa, jalannya kecil, jalan setapak. Nah, nih obor, lihatlah sekeliling desa. Desa kita sekarang sudah ramai, Bri, apalagi malam. Dengan penasaran, Sobri pun berkeliling. Nah, keluar dari rumah saudaranya ini, Sobri melihat banyak anak-anak kecil yang main. Perwujudannya tuh kayak anak manusia, tapi wajahnya itu pucat semua. Dan rata-rata rambutnya nggak ada yang lebat. Rambutnya itu tipis-tipis satu-satu. Dan ketika melihat Sobri, mereka ini kayak ngejar. Kayak ngejar anak kecil, ngejar orang tua gimana sih? Kayak penasaran dan tentunya Sobri bersikap dingin. Anak-anak itu aneh. Melihat Sobri itu kayak dengan wajah yang tirus, putih pucat, dengan mata yang cekung. Sobri itu merinding lihat rambut-rambut anak-anak itu. Nggak bisa membedakan yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Rambutnya itu tipis semua. Dan Sobri pun melanjutkan perjalanannya untuk berkeliling. Ingat nggak sahabat-sahabat, sebelum warga desa Wetan Lama ini dipindahkan ke kota atau ke dusun Wetan Baru, rumah-rumah yang ada di sana itu sudah banyak. Kepala keluarga yang menempati dusun itu sudah banyak, tapi kan dipindahkan semua. Rumah-rumahnya itu pasti kosong, orangnya pada pindah kok, dan pemerintah mengatakan nggak boleh ada yang menempati kawasan ini lagi, karena ini kawasan hutan lindung. Nah, yang diperbolehkan ya penduduk-penduduk asli. Tapi pada malam itu Sobri melihat rumah itu semuanya ada cahaya di dalamnya. Obor itu menyala semua sebagai penerangan. Tapi tidak kelihatan siapa yang menempati rumah tersebut. Nah, ketika Sobri sampai ke depan rumah ibu bapaknya, terlihat ada seorang lelaki tua dengan kaki kurus panjang, dengan tubuh yang kayak tulang rusuknya itu kelihatan, sahabat-sahabat. Duduk cuman pakai sarung sembari memperhatikan Sobri di bangku tempat biasa bapaknya Sobri duduk, pas di depan pintu. Sobri mencoba mengenali, itu siapa? Kok aku nggak kenal? Laki-laki tua itu kurus sekali, kakinya itu menjuntai panjang sekali. Nah, ketika Sobri mau mendekati, teman-temannya Sobri ini mengatakan, Bri, balik yuk, balik yuk. Wah, ini kayaknya nggak bener nih, Bri. Kami merinding, kami takut. Wih, anak-anak yang ngikutin kita sedari tadi itu hilang dalam gelap malam. Nggak tahu ngilang kemana. Bri, balik yuk. Dan Sobri pun ditatap terus sama laki-laki tua yang kurus itu. Sobri pun ketakutan, sahabat-sahabat. Sobri ketakutan dan memutuskan untuk pulang. Nah, ketika Sobri mengembalikan si obor ke rumah saudaranya dan mau pulang pakai mobilnya si Sobri, saudara dari Sobri ini mengatakan, Bri, tolong Bri, nih ada tetangga kita yang mau numpang.
Dia katanya mau balik ke dusun Wetan Baru. Katanya sih, sebelum kalian tinggal di dusun Wetan Baru, mereka-mereka ini yang terlebih dahulu menempati dusun Wetan Baru. Oh ya udah, enggak apa-apa. Tapi maaf ya, kami kan bertiga. Kalau mau menumpang, ya naik ke mobil bak atau naik di belakang. Ya enggak apa-apa, kata saudaranya si Sobri ini, dan pergilah mereka. Yang ditumpangi Sobri itu dia jelas sekali. Satu wanita yang usianya kurang lebih sekitar 50 tahun, membawa anak perempuannya yang sedang hamil dengan 2 cucunya. Satu cucunya itu sudah sekitar umur 7 tahun, yang satu itu masih sekitar 4 tahunan. Dan 2 orang laki-laki yang seumuran Sobri. Duduklah mereka di belakang dan Sobri mengendarai mobil. Nah, jarak dusun Wetan Lama ke dusun Wetan Baru ini 12 km. Untuk menuju dari dusun Wetan Lama ke desa yang lain yang terdekat, ini sekitar 20 km. Ya, sahabat-sahabat ya. Jadi dibawalah mobil sama si Sobri. Nah, belum jauh nih, si Sobri ini keluar dari dusun Wetan Lama. Sobri melihat ada arak-arakan rame, kayak ada yang ditandu. Adalah sekitar 50 orangan, sahabat-sahabat. Ini Sobri melihat dan Sobri memberhentikan mobilnya. Ya, karena ingin ngasih jalan ya, karena ini kan jalan tanah. Ya, cuma muat 1 mobil. Jadi Sobri menepi, membiarkan rombongan ini lewat, dan Sobri melihat kalau yang dipikul orang-orang ini adalah kurung bata. Nah, Sobri pun negur. Siapa yang meninggal? Mau dimakamkan di mana malam-malam seperti ini? Mereka pun berhenti, sahabat-sahabat. Tapi tidak menjawab pertanyaan Sobri. Semua ini cuma menatap dengan tatapan tajam. Sobri merinding nih, ya, dengan tatapan tajam, dan teman-teman Sobri ini bilang, Bri, jalan. Ini tidak betul, Bri, tidak betul. Dan mobil pun dijalankan lagi sama si Sobri. Nah, ketika Sobri ini sadar bahwa penumpang yang dibawa Sobri ini itu tidak ada lagi di belakang, lagi-lagi Sobri menghentikan mobilnya, ngecek dia ke belakang, turun dari mobil, teman-temannya Sobri ini turun juga dari mobil. Mereka saling bertatapan, loh, ini kemana? Orang-orang ini mana? Yang kita tumpangin wanita hamil, nenek-nenek tua, cucunya, 2 orang laki-laki tadi kemana? Kok nggak ada? Kok mereka turun nggak ngomong-ngomong? Terus temannya Sobri bilang, atau jangan-jangan mereka ini turun pas ngelihat ada yang meninggal. Atau mungkin yang meninggal ini warga dusun Wetan Lama. Nah, Sobri berpikir, kalau warga dusun Wetan Lama meninggal, ya berarti masih saudara-saudaraku. Putar balik lagi lah mobilnya si Sobri ini. Takut kalau yang meninggal itu masih ada hubungan keluarga dengan Sobri. Mutar balik mobilnya Sobri, dan disinilah petaka dimulai dialami oleh Sobri. Sobri terus ya, mengikuti atau pengen ngejar lah iring-iringan orang yang bawa jenazah, bawa kurung batang. Tapi semakin kencang mobilnya si Sobri ini migas, rombongan itu tidak kesusul-susul, sahabat-sahabat. Seperti kayak ya lebih cepat lah, ya lebih cepat orang rombongan ini jalannya lebih cepat, mobilnya Sobri ini berjalan di tempat. Ya. Semakin jauh mobil Sobri ini nggak bisa mengejar, dan Sobri ini bingung. Ini kita di mana? Aku nginjak gas mobil ini udah kantap. Mobilku pun udah dut-dutan, kayak minyaknya itu udah mau habis. Tapi kok kita tidak sampai-sampai ke dusun Wetan Lama, dan orang yang kita kejar, rombongan yang kita kejar, ini kok tidak bisa kita lewati. Dan mobil Sobri pun mogok karena bensinnya habis. Sobri mulai sadar dia. Kalian sadar enggak? Sedari tadi kita ini kayak dipermainkan. Sedari tadi kita ini kayak dimain-mainkan. Kalian sadar enggak? 2 orang temannya Sobri ini udah tidak bisa ngomong lagi. Yo, mereka berdiri tapi mata hitamnya tuh hilang, tinggal mata putihnya aja. Mereka cuma kayak orang hilang kesadaran.
Nah, disitulah Sobri ini berteriak, tolong, tolong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang bisa dibaca sama si Sobri? Itu dibaca sama si Sobri, sahabat-sahabat. Apa yang diingat, ayat yang diingat sama si Sobri, itu dibaca sama si Sobri. Dan di tengah kepanikan, ini suasananya masih malam loh, sahabat-sahabat. Beberapa orang yang tadi numpang di mobilnya si Sobri itu datang, nggak tahu muncul dari mana, nggak tahu datangnya itu dari mana. Tiba-tiba saja anak-anak kecil itu narik bajunya si Sobri, dan Sobri sadar melihat ke belakang. Nenek tua yang membawa cucunya yang hamil ini tadi mengatakan, Le, sudah baik nasibmu tadi keluar, kenapa kau masuk lagi? Sabar Yule, kalau nasibmu baik, kau akan keluar dari sini. Kalau ndak, ya sudah. Sama-sama kita menempati dusun Wetan Lama, tempat yang kalian jadikan pembuangan kami. Wanita itu nyeringai itu senyum dengan gigi yang mengerikan. Suara lengkingan pun terdengar, suara kuntilanak, suara geraman, dan disitulah mata Sobri yang tadinya kesirep itu mulai kebuka, dan dia sadar kalau dia tengah berada di alas dusun Wetan Lama. Mobilnya itu terbenam lumpur, sahabat-sahabat. Ya wajar, digas dari tadi ndak jalan-jalan sampai minyaknya habis, dan Sobri pun di situ menangis. Sosok-sosok yang mengerikan mulai datang mendekati Sobri. Sosok-sosok yang dilihat Sobri setahun yang lalu ketika mengantarkan kepala kerbau tertanam, dan lokasi tempat Sobri ini terjebak ndak jauh dari tempat kepala kerbau itu tertanam. Tepatnya di alas bagian belakang dusun Wetan Lama. Sobri nggak lagi menangis sejadi-jadinya. Dia minta ampun, dia minta tolong. Nah, di situ keluarga yang didatangi Sobri ini kembali mendatangi Sobri dengan perwujudan manusia dan mengatakan kepada Sobri, sabar Yohli, nggak lama lagi kamu bakal ditemukan. Tapi ingat, pesankan kepada orang yang menaruh kepala kerbau di sini, jangan sekali lagi diulangi. Nanti kalian semua akan menanggung akibatnya. Ingat, jangan sekali lagi diulangi. Biarkan kami tinggal di sini dengan damai. Kami sudah menyatu dengan apa yang kalian pindahkan. Kami sudah menjadi bagian dari mereka. Jangan pernah cari kami lagi. Nah, tidak lama kemudian lah, Sobri ini mendengar suara orang, Bri, Sobri, hei, di mana kamu, Bri? Sobri mendengar ada orang yang mencarinya. Sedangkan dua orang rekanan Sobri ini itu kayak zombie, mata putihnya ke atas, dan tidak lama cahaya obor itu datang mendekat. Sobri pun tidak sadarkan diri. Ternyata Sobri ini udah 3 hari tidak pulang-pulang, sahabat-sahabat. Sudah 3 hari Sobri menghilang, masuk ke dalam dusun Wetan Lama yang sudah menjadi sarang demit. Ketika Sobri sadar, ketika Sobri sudah diamankan oleh keluarganya, dia pun menangis. Menyuruh seluruh warga dusun Wetan Baru ini memperhatikan keadaan warga dusun Wetan Lama. Jadi udah setahun nih kalian tidak pernah datang ke sana, aku datang ke sana. Lihat dusun Wetan Lama itu mengerikan sekali. Masa iya rumah-rumah yang kita tinggali itu dihuni oleh sosok makhluk gaib yang kita pindahkan ke sana. Sudahlah, jangan lagi kita lakukan ritual itu. Panggil Pak Rohim. Bisa ndak dicabut? Ya istilahnya dicabut kepala kerbau itu, biar makhluk-makhluk astral itu ndak menempati alas dari bagian dusun Wetan Lama. Biar warga dusun Wetan Lama itu bisa hidup seperti kita pada masa tinggal di sana. Nah, Pak Rohim mengatakan, sudah terlambat. Yang kau lihat itu adalah sisi lain dari dusun Wetan Lama.
kau terjebak masuk ke dalam alam demit yang ada di sana. Sudahlah, kita pun tidak tahu apakah warga yang ada di sana itu masih hidup atau sudah mati. Tentunya kalau mereka masih hidup, tidak mungkin mereka bisa sama-sama berinteraksi dengan makhluk gaib untuk membawa kamu masuk ke dalam alam gaib. Itu penjelasan dari Pak Rohim. Nah, tapi ndak puas hati juga nih, Sobri ini tetap ndak mau dia diadakan ritual tahunan menaruh kepala sapi di sana. Ndak usahlah lagi, sudahlah. Apa yang akan terjadi ya kita terima. Mereka-mereka semua itu ya tetangga kita, bahkan itu keluargaku, kata si Sobri. Tapi sebagian warga ndak mau. Kami ndak mau, kami setahun ini sudah hidup damai dan itu salah kamu sendiri. Ngapain kamu sore-sore ke dusun Wetan Lama yang notabene itu sudah angker? Kamu tahu, kamu juga ikut ritual pertama untuk bikin dusun Wetan itu jadi tempat mindahin demit, mindahin setan kayak gitu ya. Kamu kenapa berani-beraninya untuk pergi ke sana? Nah, jadi apalah daya si Sobri ini tidak bisa ngomong apa-apa. Ya udahlah, Sobri cuman bisa diam dan ya berdoa agar apa yang dilihat, apa yang dipesankan ya sama keluarganya yang ada di dusun Wetan Lama itu ya tidak terjadi apa-apa untuk warga dusun Wetan Baru. Nah, sahabat-sahabat, setelah setahun berlalu masuk tahun kedua, tidak pernah terdengar kabar lagi ya tentang warga dusun Wetan Lama ini. Dan ketika ya, pemerintah mencoba untuk masuk untuk mendata istilahnya ya, masih ada ndak warga yang tinggal di dusun Wetan Lama. Dusun Wetan Lama itu sudah tidak ada lagi. Percaya tidak percaya, pemukiman yang ada di dusun Wetan Lama itu satu persatu tenggelam, cuman tinggal pucuknya saja atau tinggal atapnya saja. Kawasan permukiman dusun Wetan Lama itu berubah menjadi rawa. Tempat mobil Sobri terbenam itu adalah rawa. Wajar mobilnya terbenam tidak bisa keluar. Ya, pada saat itu saja ditarik pakai mobil lain baru bisa keluar. Tidak tahu kenapa tanah di pemukiman itu menjadi lembut. Pemukiman atau rumah-rumah yang ada di sana itu perlahan masuk seperti ada lumpur yang menghisapnya dan kawasan pemukiman dusun Wetan Lama dinyatakan hilang. Warganya nggak tahu kemana. Sebagian berpendapat warga dusun Wetan Lama itu pindah keluar dari kawasan dusun Wetan Lama masuk ke dalam alas atau membuat pemukiman baru di tengah-tengah hutan lindung. Tapi menurut pemerintah, menurut ranger-ranger ya atau penjaga polisi-polisi hutan yang ada di kawasan hutan lindung itu, mereka tidak melihat di kawasan hutan lindung itu ada pemukiman baru. Ada yang percaya kalau warga dusun Wetan Lama semuanya meninggal, raib menjadi makhluk astral. Meninggal, gentayangan, meninggal disebabkan gangguan dari makhluk-makhluk astral. Itulah pendapat-pendapat atau opini-opini dari masyarakat penduduk dusun Wetan Baru yang sengaja meninggalkan dusun Wetan Lama dan menjadikan kawasan itu kawasan yang mengerikan. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Insya Allah di video selanjutnya saya akan menceritakan kisah urban legend yang lain yang menarik untuk menjadi pengetahuan untuk kita semua. Jika ada salah kata, salah ucap dalam menyampaikan kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Riwi Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.